yang menarik bahwa Brunei Darussalam adalah negara yang agak eksklusif atau tertutup dengan dunia luar. Sehingga kajian-kajian tentang Brunei Darussalam dalam beberapa aspek agak sulit ditemukan. Hal ini mungkin disebabkan karena ia merupakan negara yang sudah makmur. Dalam pembahasan kali ini, rumusan masalah yang dipaparkan dalam makalah yang pertama adalah bagaimana perkembangan Islam di Brunei Darussalam, dan yang kedua bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah singkat Brunei Darussalam. Secara geografis, Brunei Darussalam terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di pantai barat Laut Kalimantan. Bagian barat merupakan dataran pantai yang berawa, sedangkan bagian timur berbukit. Nama resminya adalah Brunei Darussalam atau negara yang penuh kedamaian. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Luas wilayahnya kurang lebih 5.765 km persegi. Brunei Darussalam dianggap sebagai negara tua di antara kerajaan-kerajaan Tanah Melayu. Keberadaan Brunei tua diperoleh berdasarkan catatan Arab, Cina, dan tradisi lisan. Dalam catatan sejarah Cina dikenal dengan nama Polipolo, Poni atau Puni. Dalam bahasa catatan Arab dikenal dengan istilah Jabat atau Rajab. Mukhlis Hasbullah dalam mengutip pendapatnya Saron mengatakan bahwa kerajaan Islam Melayu menyerukan kepada masyarakat untuk setia kepada rajanya, melaksanakan Islam, dan menjadikannya sebagai jalan hidup serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati. Bangsa Melayu sejati Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Di antara negara-negara rumpun Melayu, Brunei Darussalam termasuk yang termuda karena baru diproklamirkan sebagai negara merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Dengan pernyataan sebagai berikut, bahwa mulai 1 Januari 1984, negara Brunei Darussalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam, beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan ajaran-ajaran Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Dikutip dari Abdul Hadi Mutahar yang berjudul Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara. Pernyataan di atas menyatakan secara resmi bahwa Brunei Darussalam merupakan negara yang bersendikan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Di samping itu, mazhab Syafi'i ditetapkan sebagai mazhab resmi negara dalam perlambangan kenegaraan. Bahkan didapatkan informasi bahwa telah ditetapkan jauh sebelumnya, yaitu sejak Raja keempat Sultan Abdul Mu'min tahun 1852 sampai 1885. Masuk dan berkembangnya Islam di Brunei Darussalam, sebagian sejarawan berbeda pendapat tentang sejarah awal masuknya Islam di Brunei Darussalam. Azumati Azra menulis bahwa sejak tahun 977 Hijriah, Kerajaan Borneo dalam kurung Brunei telah mengutus Pak Ali ke istana Cina. Pak Ali dimaksud adalah pedagang Muslim yang nama sebenarnya adalah Abu Ali. Pada tahun yang sama diutus lagi 3 duta ke istana Sung. Salah seorang di antara bernama Abu Abdullah. Versi lain mengatakan bahwa sekitar abad 7 pedagang Arab sekaligus pendakwah penyebar agama Islam telah datang ke Brunei. Kedatangan Islam di Brunei melegitimasikan bahwa rakyat Brunei untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat. Maksudnya adat dan atau tradisi yang telah menjadi anutan masyarakat tetap dijalankan selama dapat memperkaya kehasanahan keislaman.
Dari keterangan di atas didapatkan paling tidak ada 3 versi awal mula masuknya Islam di negara Brunei Darussalam, yang tentunya memiliki alasan dan bukti yang kuat dalam menentukan masuknya Islam di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya di Indonesia didapatkan beberapa versi tentang masuknya Islam, tetapi juga di Brunei Darussalam. Untuk sementara, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar suatu negara ASEAN dan khususnya negara serumpun Melayu terdapat versi yang berbeda tentang waktu yang pasti masuknya Islam ke wilayah tersebut. Di Brunei Darussalam, ada pola top down, maksudnya penerimaan Islam dimulai dari masyarakat elit, penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Nah, di samping itu, top down juga ada yang disebut dengan bottom up, yakni Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit. Berikutnya perkembangan pendidikan Islam di Brunei Darussalam. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik. Pendidikan juga disebut sebagai sistem training dan pengajaran yang didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya suatu upaya yang melahirkan proses pembelajaran yang dimaksud membawa manusia menjadi sosok yang potensial secara intelektual melalui transfer of knowledge yang kental. Tetapi proses tersebut bermuara kepada upaya pembentukan masyarakat yang berwatak, etika, estetika, serta bermoral. Pendidikan Islam menurut Razalinda Yunder adalah satu usaha untuk mengembangkan fitrah manusia sesuai dengan ajaran agama Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang akhirnya akan mewujudkan satu masyarakat yang bertamadun tinggi, penuh rahmat dan kebahagiaan, serta mendapat keridhaan Allah. Pendidikan Islam berusaha untuk mengembangkan suatu aspek dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut meliputi spiritual, intelektual, imajinasi, keilmiahan, dan lain sebagainya. Brunei Darussalam, sebuah negara, sudah barang tentu akan memperhatikan sumber daya manusianya. Hal ini selalu ditekankan oleh para menteri kabinet dalam setiap pidatonya tentang tantangan pengelola perubahan dalam konteks pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Brunei meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang menurutnya terletak pada pelatihan generasi muda. Bahasa Melayu dan Inggris memiliki penekanan yang sama. Pada pendidikan dasar, pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris. Penekanan pada bahasa Inggris ini diimbangi dengan pengajaran Melayu Islam beraja, seperti agama Islam, seperti ajaran agama Islam, yang menurut program pengajaran moral inti di sekolah. Pelajaran 1 tahun dalam bidang Melayu Islam beraja terutama diwajibkan untuk mahasiswa. Sekolah-sekolah sekunder berbahasa Arab juga dibangun pada tahun 1970. Dan bagi siswa yang memenuhi syarat kemudian dikirim ke Al-Azhar University di Kairo. Brunei Religious Teacher College atau Sekolah Guru Agama di Brunei yang didirikan pada tahun 1972 melatih dan mempersiapkan guru-guru agama. Universitas Brunei Darussalam menyelenggarakan pertemuan ketiganya pada tahun 1941 dan menelurkan 200 lulusannya. Sejak didirikan pada tahun 1985, lembaga ini telah meluluskan 500 sarjana. Pada tahun 1991,
telah melakukan MOU dengan University Teknologi Malaysia atau UTM untuk memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian. Pada tahun 1666, Sekolah Melayu pada tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Pada tahun 1984, kurikulum pendidikan nasional mewajibkan para peserta didik untuk menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Sistem pendidikan di Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara lain seperti Inggris, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sistem ini dikenal dengan pola A7322 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan. 7 tahun tingkatan dasar, 3 tahun tingkatan menengah, 2 tahun tingkatan atas, dan 2 tahun pra-universitas. Pemerintah mengutamakan penciptaan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistem pendidikan Islam telah mengalami perubahan yang pada awalnya dilakukan secara pribadi oleh para ulama melalui lembaga yang mereka sendiri lebih bersifat tidak resmi atau informal. Pendidikan Islam bagi orang Brunei ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya untuk satu kelompok masyarakat. Pendidikan tidak boleh hanya berpusat di istana atau di kediaman golongan elit, tetapi kini juga bertempat di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadat, pondok-pondok pengajian. Agama Islam tidak terkecuali. Pondok-pondok pengajian agama Islam tidak terkecuali juga di rumah-rumah guru agama. Kampung Air merupakan pusat pelajaran agama. Baik, kesimpulannya, yang pertama, Islam berkembang di Brunei dengan baik dan cepat. Hal ini disebabkan karena pola penyebaran Islam di sana memakai pola top down. Karena penguasa atau raja lebih dahulu memeluk agama Islam, maka rakyat pun mudah mengikuti pemimpin karena raja sangat dihormati oleh rakyatnya. Namun pola ini dapat berdampak negatif terhadap penerimaan ajaran agama karena ada unsur keterpaksaan rakyat untuk menerimanya. Sebaliknya, pola bottom up, masyarakat lebih bebas sesuai keyakinan. Kemajuan Islam dibuktikan dengan keluarnya dana yang sangat memadai untuk mendukung syiar agama dan partisipasi kerajaan dalam perayaan ibadah hari-hari besar Islam. Kesimpulan yang kedua, perkembangan dan kemajuan Islam dan pendidikan di Brunei Darussalam mengalami kemajuan yang sangat menggembirakan. Hal ini dapat dilihat di mana para siswa bermula belajar agama dari para ulama secara perorangan atau informal, kemudian melanjutkan ke madrasah yang diambil alih oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Lembaga pendidikan di Brunei melakukan pengintegrasian ilmu pengetahuan agama dan sains, sehingga peserta didik memahami prinsip-prinsip agama sekaligus menguasai sains. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam makalah ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Masuri. Baik, terima kasih Pak Nanang yang telah menyampaikan materinya berkaitan dengan perkembangan Islam di Brunei Darussalam yang tadi sudah sama-sama kita simak, kita dengarkan. Barangkali dari pemaparan pemateri tadi yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Brunei, ada hal-hal yang perlu kita bahas, yang perlu kita diskusikan dalam kesempatan ini. Dalam season pertama ini kita buka mungkin 3 penanya dulu barangkali. Bertanya ataupun memberikan tanggapan, masukan, silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Prof. Syahrudin Usman, yang saya hormati teman-teman yang ada di teman-teman di Paskas, khususnya pas untuk S3. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pendidikan yang ada di Brunei. Seperti yang diketahui bahwa di Asia Tenggara, Brunei itu merupakan salah satu negara yang maju. Di peringkat pertama itu ada Singapura, kemudian diikuti oleh Brunei Darussalam, kemudian diikuti oleh Malaysia dan seterusnya. Bahkan di dunia, dari 174 negara, Brunei masih masuk ke dalam, kalau tidak salah, 20 negara atau 30 negara yang mempunyai pendidikan yang bagus. Pertanyaannya adalah bagaimana model atau kurikulum yang digunakan di Brunei sehingga negara Brunei mempunyai pendidikan yang lebih maju, khususnya dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia atau Indonesia, yang kita tahu bahwa negara Indonesia atau Malaysia itu lebih duluan merdeka daripada Brunei. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin masih ada yang mau disampaikan. Silakan. Ditunjuk aja Pak Mas Ruri biar semuanya bertanya. Baik, saya nunjuk Pak Sarono dulu lah sekarang berarti. Ini enggak benar. Silakan Mas Sarono. Iya, Pak. Baik, terima Ya, kasih. Demokratis dulu. Kalau demokratis nggak ada yang mau ngomong, Bro. Setelah demokratis barulah otoriter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Prof dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Amin. Kalau kita ngomongin Brunei Darussalam, tentunya itu kita akan flashback ke belakang terkait dengan sejarah berdirinya negara Brunei Darussalam. Tentunya itu tidak lepas dari Malaysia. Karena catatan sejarah Malaysia dan Brunei itu adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Kerajaan Melayu pada waktu itu untuk melawan para penjajah. Sehingga ketika posisi sudah dimenangkan, posisi sudah penjajahnya sudah berlalu dan posisi waktu Malaysia itu sudah aman, barulah Brunei itu memisahkan diri dari Malaysia. Artinya secara geografis maupun secara kependudukan, Brunei itu termasuk negara yang minimalis, gitu. Dari luas wilayahnya yang tidak terlalu besar, dari jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak, akan tetapi itu bisa membuat Brunei memiliki nama sekelas dunia. Jadi nama Brunei itu bisa bersaing dengan nama-nama negara yang berprestasi di berbagai bidang. Oleh karena itu, sejarah pendidikan Islam di Brunei itu termasuk berbeda dengan materi-materi yang sudah kita bahas pada minggu-minggu lalu. Karena di Brunei ini secara politik, secara keadaan kondisi di pemerintahan terkait dengan masyarakat setempat, itu kelihatannya adem ayem, kata orang Jawa itu bilangnya adem ayem, ya Pak Nanang ya. Ya. Kendati demikian bukan berarti itu tidak menarik untuk kita bahas gitu loh. Karena seperti Pak Huda katakan tadi, Brunei itu cukup eksis di mata dunia. Oleh karena itu, menurut pemakalah, apa sih yang dimiliki oleh Brunei atau apa faktor yang membuat
Brunei itu memiliki nama yang berkelas di mata dunia gitu. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Terlebih khusus tadi yang Pak Huda katakan di bidang pendidikan. Gitu. Konsep pendidikan apa yang mereka terapkan sehingga itu melambungkan nama mereka, melambungkan nama negara Brunei, maksudnya. Ataupun mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi gitu. Sehingga ketika kita membaca atau mengetahui itu, paling tidak itu menjadi wawasan kita. Syukur-syukur bisa kita aplikasikan di daerah kita gitu. Itu kan salah satu manfaat mempelajari sejarah. Kalau tidak salah seperti itu ya, Prof. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Terima kasih Pak Sarono atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin satu lagi sebelum dijawab oleh pemateri, kami persilahkan. Mungkin ibu-ibu ini, Bu Elia, silakan Bu. Ada yang tanyakan? Pak Bu Dewi Tanyakan dulu, Pram. Pak. Bu Dewi. Tanyakan Peramli. Atau yang lain silahkan. Demokratis tadi katanya. Kalau memang tidak bisa demokrasi ya, terpaksa otoriter ya. Ya. Kayaknya alternatif kedua, Prof. Iya, jadi jangan dulu langsung anunya, demokrat anunya. Main tunjuk aja. Silakan Pak Triadi. Nah, sekarang tunjuk Pak Triadi. Pak Etri, mana Pak Etri? Nanang ya, Nanang Zakaria, mantap pemakalah. Satu saja pertanyaan saya terkait dengan Islam atau perkembangan Islam ya, yang ada di Brunei Darussalam. Kalau kita lihat dari makalah tadi kan Brunei sebelum merdeka itu kan, dia merdeka tahun 84 ya, jadi masih sangat baru ya kalau menurut kata sejarah. Artinya kalau kita melihat data mutakhir, artinya sebetulnya data itu lengkap karena masih muda merdeka. Sebelum merdeka, kalau kita lihat kan kalau di negara-negara ini kan Brunei kurang lebih seperti Malaysia ya, karena dia dijajah oleh Inggris. Kalau nggak salah di makalah tadi dijajah oleh Inggris, dan kita belum mendengar sebetulnya perjuangan Brunei Darussalam ini untuk memerdekakan diri. Seperti apa sebetulnya problematika untuk memperjuangkan itu. Apakah di sana ya tidak ada gejolak misalkan, atau tidak ada peperangan, tidak ada hal-hal yang mengganggu pemerintah atau wilayah jajahan pada saat itu. Artinya yang dikatakan tadi adem ayem gitu kan, langsung merdeka, atau hadiah merdeka dari Inggris, atau Brunei Darussalam memberontak gitu kan, belum terdengar di situ. Jadi mungkin itu perlu dipaparkan oleh pemakalah juga. Demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Etri dan Bapak Ibu sekalian. Tadi ada 3 penanya. Yang pertama pertanyaan datang dari Pak Huda ya. Jadi Pak Huda tadi menanyakan bahwasanya Brunei ini kan negara kecil.
Akan tapi walaupun negara kecil, tapi bisa bersaing atau masuk kategori negara maju. Dilihat dari segi pendidikannya. Nah, yang ditanyakan di sini, seperti apa sih model pendidikan yang ada di Brunei Darussalam sehingga pendidikan yang ada di Brunei ini masuk dalam kategori Tambang pendidikan yang maju lah. minyak. Seperti itu. Silakan Pak Nanang dijawab. Baik, terima kasih Pak Mas Giri. Saya pertama akan menjawab pertanyaan Pak Huda, bagaimana model pendidikan di Brunei Darussalam sehingga disebut pendidikan yang maju ya. Dalam makalah yang saya sampaikan tadi, Brunei Darussalam ini setelah merdeka atau setelah memproklamirkan kemerdekaan, jadi yang pertama kali dibangun adalah generasi mudanya, sumber daya manusianya disiapkan untuk belajar agama dan untuk belajar sains. Dan ini ditopang oleh pemerintahan. Karena dari pemerintahan kemudian mendukung pendidikannya, sehingga pendidikan ini semakin pesat berkembangnya. Dan kemudian pola yang digunakan di Brunei Darussalam, jadi di sekolah dasar saja ini sudah diterapkan dui bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris ya. Jadi memang dari dasar sudah dilakukan bahasa internasional, sehingga ini membuat pendidikan di Brunei Darussalam menjadi pesat di mata internasional. Seperti tadi yang saya sampaikan, tingkat pertama itu 7 tahun, tingkat yang menengah 3 tahun, tingkat atas 2 tahun, dan di pra universitas 2 tahun. Nah, itu pendidikan di Brunei Darussalam, Pak Huda. Kemudian untuk pertanyaan Pak Sarono, adakah faktor yang menjadikan Brunei ini menjadi maju di bidang pendidikannya? Saya kira jawabannya mungkin hampir sama dengan yang pertama tadi. Karena di Brunei Darussalam ini faktornya adalah yang pertama, negaranya negara kaya dan penduduknya tidak banyak, sehingga dalam menyiapkan fasilitas pendidikan ini sangat mudah karena didukung kekayaan yang ada, kemudian jumlah orangnya tidak banyak, kemudian yang disiapkan SDM ini disiapkan dari awal kemerdekaan, sehingga faktor yang mempengaruhi pendidikan di Brunei ini menjadi maju. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan penduduknya banyak, tapi SDM-nya ya kurang, ataupun ya sumber daya alamnya pun juga fasilitas pendidikannya kurang mendukung. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Pak Etriadi, sejarah kemerdekaan Brunei. Brunei ini merdekanya belum lama. Tanggal 1 Januari 1984. Tentunya negara Brunei ini juga negara yang dulunya dijajah oleh Inggris. Tentu kita sudah bisa merasakan bagaimana menjadi negara yang dijajah. Tentunya kita kepingin untuk bisa merdeka sehingga bisa mengatur negaranya sendiri. Dan ini baru diproklamirkan
tanggal 1 Januari 84. Untuk sejarah realnya ya, kalau ini saya belum begitu paham tentang kemerdekaan Brunei Darussalam, karena hanya membahas tentang pendidikan di Brunei Darussalam saja. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Pak Mas Nuri. Silakan. Terima kasih Pak Nanang. Jadi 3 penanya dan 3 pertanyaan sudah dijawab tadi oleh Pak Nanang. Untuk selanjutnya barangkali ada tambahan-tambahan ataupun masukan-masukan, silakan dari Bapak Ibu. Atau mungkin mau bertanya lagi, silakan Pak. Atau ada yang mau beri komentar tambahan? Ya, Bisa? tambahan, silakan. Ya, komentar tambahan dari temannya supaya kita lebih kaya informasi. Saya nak beri komentar lah Pak Mas Ruri. Ya, Baik Bu, silakan Bu Ya. Elia. Sila. Terima kasih kepada Profesor dan Pak Mas Ruri. Ngapa Pak Muhammad Faisal? Pak Muhammad Faisal ketawa. Berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Pak Etriadi ya, perjuangan Brunei Darussalam. Kalau mau melihat perjuangan Darussalam untuk memerdekakan dirinya sebagaimana perjuangan Malaysia, begitulah perjuangan Brunei Darussalam. Karena ketika mereka ingin melepaskan diri dari Inggris, Brunei Darussalam bergabung dengan Malaysia, dan ketika Malaysia merdeka, Brunei masih bagian daripada Malaysia. Sebagaimana juga dengan Singapura. Singapura, Brunei, Malaysia itu satu negara ketika merdeka tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian pada berikutnya baru nanti Singapura melepaskan diri ya pada tahun 1960-an, 60 berapa kemarin. Kemudian Brunei pada 1984 yang tadi disebutkan oleh Pak Nanang. Kenapa mereka lambat melepaskan diri? Sebenarnya dari awal Brunei memang mereka kerajaan terpisah dan mereka ingin merdeka sendiri, tapi karena mereka untuk melepaskan diri perlu persatuan, jadi mereka bersatu dengan Malaysia. Dan ketika baru merdeka, Malaysia masih waktu itu kan masih ada perang dengan Cina dan juga antara banyak parti waktu di awal kemerdekaan pada tahun 1960-an malah terjadi perang saudara, bukan perang sih, macam antar politik, kemudian di antar suku juga. Kemudian nanti setelah Malaysia benar-benar aman, udah stabil, baru nanti berpecah. Kalau itu yang baru, sebenarnya bukan baru Brunei merdeka, memisahkan diri, tapi merdeka sih sebutnya merdeka. Tapi mereka sebenarnya awalnya sudah aman pendidikannya itu ketika Malaysia merdeka. Sebenarnya perkembangan mereka sudah dari tahun 1957, baik Singapura, Brunei, Malaysia sama mereka. Kemudian tadi mungkin itu dulu lah, nanti lagi. Sekian saya rasa kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu. Silakan yang lain untuk menanggapi ataupun menambahkan dari penjelasan ataupun pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Pak Salmo boleh Bu Elia itu mau ngomong tuh, Bu Elia. Bu Dewi. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Nah, mau nambahkan. Oke. Saya mungkin bertanya dulu tapi ya. Ya, silakan. Yang kita ketahui kan bahwa Brunei itu negara kaya raya. Kemudian masyarakatnya makmur kali ya. Kemudian luas wilayahnya itu kan kecil. Mungkin karena luas wilayah kecil, penduduknya sedikit, kemudian kaya raya. Itu yang membuat negara Brunei itu makmur. Nah, salah satunya tadi yang pertanyaan Pak Huda itu kenapa dari tingkat pendidikan itu bahkan Brunei itu masuk pada di tingkat internasional ya masuk ya. Nah, itu mungkin karena memang di Brunei itu untuk hal pendidikan itu mereka justru dibiayai. Mereka sekolahnya itu gratis, tidak ada yang bayar. Itu di Brunei yang saya ketahui seperti itu Pak Huda. Mungkin itulah karena memang bahkan Brunei itu menyekolahkan penduduknya itu bahkan sampai ke luar negeri.
kemudian mereka merekrut orang-orang luar seperti orang Arab supaya orang Arab itu memberi pendidikan Islam ke masyarakat Brunei. Nah, makanya pendidikan di sana itu meningkat. Tapi pertanyaan saya terkait dengan itu semuanya, dengan makmurnya negara Brunei, apakah ada pengangguran di sana gitu, Pak Nanang? Itu yang membuat saya penasaran, Pak Nanang. Makmur, pendidikan itu dia gratis. Nah, kalau terkait dengan pengangguran, apakah ada masyarakat penduduk Brunei itu yang menganggur gitu, Pak? Mudah-mudahan bisa dijawab ya, Pak. Membuat saya penasaran, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Baik, sebelum dijawab Pak Nanang, barangkali masih ada tanggapan tambahan dari kawan-kawan. Silakan. Pak Nanang sabar dulu. Siap. Silakan Bapak Ibu. Kalau enggak, mau sambil menunggu kawan-kawan, Pak Nanang bisa dijawab Pak Nanang. Jadi pertanyaan Ibu tadi, Brunei ini kan negara kaya raya. Luas wilayahnya tidak besar, penduduknya kecil, akan tapi sumber daya alamnya kayanya melimpah. Nah, pertanyaannya, apakah negara yang kaya seperti itu, adakah orang yang masih dibilang pengangguran? Silakan Pak Nanang. Oh ya, baik, terima kasih Pak Dewi. Untuk pertanyaan Bu Dewi, apakah ada tingkat pengangguran di Brunei? Kalau menurut keterangan yang saya baca, tingkat pengangguran Brunei Darussalam ini masih ada sekitar 9% di tahun 2020 ini. Tetapi saya tidak punya data yang konkret kenapa bisa sampai ada pengangguran, padahal di sana kan banyak sekali pendapatan dan negaranya sangat kaya. Tapi juga menurut saya pasti ada, karena dalam suatu negara itu pasti ada yang kaya dan yang miskin. Nah, mungkin saya tidak punya data realnya seperti apa, tapi perkiraan atau dari keterangan yang pernah saya baca itu di tahun 2020 ini ada 9% tingkat pengangguran. Mungkin itu aja Pak Mas Heri. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ternyata ya masih ada juga ya negara kaya semacam Brunei, tapi kok masih 9% kan lumayan tinggi sebenarnya. Itu dari jawaban Pak Nanang tadi mengatakan bahwa masih 9% untuk data tahun 2020 tingkat pengangguran di Brunei, karena tapi beliau tadi tidak bisa menyebutkan menjelaskan secara rinci dari data 9% tersebut. Mungkin nanti barangkali bisa minta bantuan Pak Prof nanti untuk data pengangguran yang 9% tadi itu benar atau tidaknya atau seperti apa nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin masih perlu dikaji lagi berkaitan dengan perkembangan Islam dan pendidikan Islam di Brunei ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi ataupun mau bertanya, silakan. Mas Suri. Saya Pak, boleh Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Faisal. Saya coba menambahkan dari Pak Nanang dalam pertanyaan Bu Dewi itu. Bu Dewi, yang pertama, luas wilayah Brunei itu kurang lebih wilayah Kabupaten Sanggau, kabupatennya saya. Jadi luas negaranya itu hanya seluas Kabupaten Sanggau. Nah, bayangkan.
Sanggau itu terdiri dari 14 kecamatan. Nah, kalau hanya Sanggau saja, Kalbar itu terdiri dari 14 kabupaten kota. Nah, sangat wajar sekali kalau dari Pak Huda tadi tingkat pendidikannya masuk pada tingkat internasional. Kenapa? Karena memang pos anggaran itu semuanya disupport oleh negara. Bahkan ya pengangguran pun yang ditanya oleh Ibu, ini sekalian menanggapi pertanyaan Ibu, itu dikasih gaji sama negara. Yang nganggur itu dikasih gaji. Yang nganggur itu, bayangkan. Kan? Nah, kalau mau digaji, nganggur, di Brunei aja, Bu. Enggak apa-apa. Kalau dari Pontianak, 2 malam lah ke Brunei, pakai Damri. Jadi kita dari Pontianak ke Kucing, terus dari Kucingnya sekitar 1 malam lagi lah, 12 jam. Boleh nanti sama profesor studi banding ke sana. Enggak mahal kok. Enggak mahal. Tapi kalau setelah COVID, tapi ya duduknya lumayan capek. Tapi kalau dari Kucing juga ada pesawatnya ke. Nah, dulu sih kita pakai mobil. Nah itu negara kerajaan dan memang pendidikannya apa yang dipresentasikan Pak Nanangan tadi itu, sistemnya sudah bagus dan memang negara kesemakmuran ya. Inggris ya, itu sama dengan tadi yang dijelaskan oleh Ibu, itu negara Singapura sama Kuala Lumpur atau Malaysia itu juga sama dijajah Inggris dan itu sangat maju sekali. Nah, kalau di Malaysia sendiri usia 50 sampai 55 tahun itu kalau sudah di atas itu disupport oleh negara juga. Jadi kalau sakit itu gratis, terus dikasih setiap bulannya 400 ringgit kalau di Malaysia. Ini kalau Malaysia itu diagung-agungkan pendidikannya bagus, ya memang tidak lepas daripada pos anggaran tersebut, supportnya. Indonesia pun kalau disupport ya tetap bagus. Ya. Walaupun demikian, ya tetap saya menganggap ya Indonesia ini menjadi gurunya Malaysia dan gurunya Brunei, karena dulu orang Malaysia dan Brunei itu banyak kuliah di Indonesia. Itu Bu ya, jadi dari segi wilayah itu sangat kecil sekali ya, wajar kalau kayak begitu juga dengan Malaysia itu kecil sekali. Kalau kita kan luar biasa Bu, ribu pulau. Dari sisi geografis ya kita mengkaji ini, baru kepada sisi sosiologis, antropologi dan pada pendidikannya. Terima kasih Pak Masuri, itu mungkin penambahan untuk Ibu. Intinya itu poinnya nganggur aja digaji. Nganggur itu 9% betul Bu. Nganggur aja digaji ya, nganggur aja Bu. Apalagi setiap Pak Masuri punya kepala keluarga punya mobil, di kebun aja pakai mobil. Jadi luar biasa di sana. Terima kasih Pak Masuri. Baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi memang informasi yang kami dapat pun seperti itu. Jadi pengangguran pun di sana dapat gaji. Jadi ya gajinya tidak seperti gaji orang yang bekerja kan, seperti itu. Hanya barangkali ya katakanlah subsidi lah atau santunan, nah seperti itu. Itu dari tambahan dari Pak Faisal berkaitan dengan pengangguran yang ada di Brunei Darussalam. Mungkin semacam di Indonesia yang baru-baru ini kan juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, program Jokowi yang terakhir ini kan apa itu namanya? Prakerja. Nah, prakerja itu kan ada bantuan itu yang sebulan 600.000 itu kan. Nah, itu artinya kan pengangguran digaji juga itu. Iya, bagus juga ya, berarti sudah mengikuti Brunei. Mengikuti Brunei itu. Iya. Hasil studi banding ke Brunei itu kayaknya. Walaupun belum memuaskan, tapi sudah ada langkah-langkah ke sana. Iya, betul itu, Bro. Iya. Jadi program prakerja Jokowi. Pak Ruli. Ya, silakan ada Muhajir.
Pak Muhajir silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Safruddin Usman dan teman-teman semua mahasiswa program Pascasarjana yang saya banggakan. Saya melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi Herawati, apa yang dijelaskan ditambahkan oleh Pak Muhammad Faisal ya. Kita ketahui bahwa Brunei itu ya betul tadi yang disampaikan negara kaya, udah kecil, kaya, bahkan uangnya sampai berlebih sehingga semua pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi digratiskan. Bahkan kemudian pengangguran pun sampai digaji. Ini artinya memang negara ini sangat kaya dan harusnya masyarakat ini sangat makmur. Tapi kemudian yang inilah yang kemudian yang ingin saya tanyakan, kenapa malah justru Brunei Darussalam itu di mata dunia, dalam ranking dunia, Human Development Index-nya atau HDI-nya itu malah justru berada di peringkat yang menurut saya jauh ya, 44. Di dunia, ranking dunia, Human Development Index-nya itu 44. Ini kan cukup jauh. Sementara Human Development Index itu diukur dari tingkat pertama itu diukur dari tingkat apa? Pendidikan, kemudian kesehatan, dan kemudian standar hidupnya lah ya, atau apa, perekonomian. Nah, jika kita melihat ketiga komponen ini, ya mestinya ya mungkin sepertinya nggak ada masalah di Brunei. Tapi kemudian kenapa terperosok di ranking 44? Malah justru kalau HDI atau pendidikan terbaik di dunia saat ini Korea Selatan ya yang sudah menggeser Finlandia. Nah ini yang kemudian mungkin saya ingin kejelasan dari pemateri bagaimana kemudian sistem pendidikan ini sehingga kemudian tidak membawa Brunei ke dalam peringkat yang unggul, atau mungkin ya kita tidak melihat apa ya secara ini ya untuk ilmuwan dari Brunei, pakar-pakar dari Brunei, sementara sebenarnya biaya kalau memang tadi sangat makmur ya, biaya untuk mengarah ke sana itu sebenarnya sangat memungkinkan. Nah, kita tahu juga bahwa Brunei itu negara yang menerapkan sistem hukum Islam termasuk dalam bidang pendidikannya, walaupun dalam bidang pendidikannya masih mengadopsi atau masih mengimitate sistem pendidikan dari Inggris ya, karena tadi persemakmuran Inggris ya, di mana pendidikan dasar itu 7 tahun, kemudian pendidikan menengah, baru kemudian SLTP di sana sudah bisa lanjut ke universitas ya. Karena tingkatan pendidikannya hanya 2 itu, pendidikan dasar, SLTP, dan kemudian langsung lanjutkan ke universitas. Nah ini mungkin Pak Nanang sebagai pemateri yang ingin saya tanyakan, kenapa kemudian peringkat apa yang menyebabkan kemudian Brunei belum mampu merangkak ke peringkat atas, walaupun ini sebenarnya sudah jauh di atas peringkat Indonesia. Indonesia hari ini berada di peringkat ke 110 ya HDI-nya. Ya Allah. HDI-nya jauh sekali. Tapi ya Brunei sudah jauh lebih baik lah untuk ukuran negara-negara ASEAN ya, berada di peringkat 44. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin Pak Nanang langsung bisa menanggapi. Baik, terima kasih Mas Suri. Saya kira proses peringkat dunia Brunei Darussalam ini kan termasuk jelas Pak Nanang baru. Halo? Pelan nyan Pak Nanang dan kedengaran. Halo? Kedengaran? Kedengaran cuma kecil. Baik, menanggapi pertanyaan Pak Muhajir,
menurut saya Brunei Darussalam ini merupakan negara yang masih muda, yaitu yang berdiri pada tahun 1984, sehingga dalam kesiapan atau kompetensi di bidang pendidikan pun juga kita bisa maklumi masih terus merangkak naik, sehingga di tingkat internasional ini masih dalam posisi yang ke-30. Akan tetapi perlu waktu untuk memperbaiki dan menyiapkan Brunei Darussalam ini menjadi peringkat yang lebih baik lagi. Dan saya yakin karena Brunei ini merupakan negara yang sangat kaya dan tentunya sangat mampu untuk membiayai pendidikan sehingga bisa menjadi peringkat yang lebih baik lagi di tingkat dunia. Untuk hambatan-hambatan saya kira internal di Brunei Darussalam pendidikan itu ya saya kira hampir sama di negara-negara kita, kendala-kendala pendidikan, tetapi saya kira Brunei Darussalam lebih bisa mampu untuk memberikan fasilitas pendidikan sehingga akan lebih cepat lagi untuk merangkak naik di peringkat dunia. Mungkin itu saja Pak Masuri. Terima kasih Pak Nanang. Jadi itu penjelasan dari Pak Nanang secara singkat. Apa Brunei ya, kalau tadi Pak Muhadjir mengatakan seharusnya bisa lebih tinggi lagi peringkatnya, kan tapi kok hanya mampu ke peringkat 44 kalau menurut Pak Muhadjir tadi. Kalau Pak Nanang peringkatnya 30 Pak Nanang ya. 30. Data saya 30. Oh, berarti data Pak Muhadjir dengan Pak Nanang ini yang berbeda, ini yang harus disinkronkan kali. Yang lama ini. Kalau Pak Nanang betul berarti Pak Muhadjir sudah naik, Pak Muhadjir sudah naik ke 30 Pak Muhadjir. Baru beberapa menit. Susah kalau sama-sama orang statistik nih. Suaranya Prof. Mohon maaf Pak Prof, suaranya bisa di-unmute. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, barangkali ada yang mau ditambahkan lagi. Atau Hostnya tolong di-unmute kan? Pak Prof, mungkin. Pak Prof. Di-unmute Pak Prof. Di-unmute dulu. Di-unmute Pak Prof. Tidak kedengaran Pak Prof. Di-unmute dulu Pak Prof. Oh iya. Biasa kan, saya kira ini bagus ini kita diskusi ini Brunei ini. Negara kecil, ya. Tapi kita sebagai Indo, kita melihatnya bahwa di Asia ini Brunei yang termasuk juga adalah negara yang masih di belakang merdeka, tapi dia bisa melaju. Nah, itu kan melaju. Ya. Indonesia, tahun berapa Indonesia merdeka? Tahun 45. Kalau merdeka secara di Brunei ini, secara resmi sebagaimana yang ibarat catatan sejarah, tahun 84. Nah, tapi penjabatnya menjauhi Malaysia apa di atasnya semua. Nah, itu. Jadi memang ya, jadi salah satu faktor untuk kemajuan pendidikan itu adalah faktor dana, itu salah satu. Ya. Samping juga adalah keinginan dan kemauan masyarakatnya memaju. Sekalipun banyak uang, tapi kalau kemauan masyarakatnya juga tidak akan maju-maju juga. Nah, itu kan, ya itu juga. Jadi harus sejalan. Ya ada uang, ada keinginan, itu bisa. Ya itu kan. Ya. Maka itu banyak negara memang yang mudah berkembang itu karena kecilnya, karena mudah dikelola. Itu kan, ya sederhana saja kita. Dulu provinsi Indonesia ini kan masih kurang ya. Begitu dimekarkan akan mulailah akan menciptakan kesejahteraan masing-masing provinsinya. Nah, begitu juga kelurahan, itulah kecamatan akan berkembang. Makin mekar, makin memudahkan terkelola dengan
dengan baik. Kalau Brunei ini berapa negara kecil ya? Ya, negara kecil. Tapi apa petrodolar ya, disebut petrodolar kalau salah. Termasuk petrodolar. Coba saja penganggurannya saja bisa dia biayai. Ya, dalam satu catatan yang saya pernah baca, ya orang-orang yang penganggurannya itu yang sudah lanjut usia itu ya 5 juta per bulan. Coba. Kira-kira bagaimana kalau 5 juta per bulan? Sedangkan kita ini pegawai negeri berapa? Nggak ada sampai itu kan? Bagaimana Ustaz ya? Nah, jadi mana aja itu? Maka dua aja kemungkinannya itu bisa menjadikan malas juga itu penduduknya. Nah, itu terutama yang memang pemuda-pemuda yang malas, lebih baik kita menganggur saja. Kenapa? Karena kita bisa hidup dibiayai. Nah, itu juga salah satu ya faktor yang bisa juga negara-negara yang kaya raya itu tidak bisa melaju begitu cepat karena ya karena penduduk juga. Nah, itu kan itu tidak semua orang itu ada uangnya merasa bahagia. Mana? Tidak semuanya, itu kan? Iya. Ada yang terlena karena dia dibiayai, terlena lah dia, gitu. Nah, udah ya. Di Indonesia banyak butuh, tapi ya saya pernah mengikuti seminar. Saya contohnya, salah satu seminar, mengapa Malaysia cepat maju dibanding dengan Indonesia? Karena Indonesia itu sebenarnya Indonesia itu orang pintar, itu Indonesia Pak, pintar. Nah, pintar. Waktu saya ke Mesir, kan yang banyak sekolah di sana itu kan orang Malaysia. Kalau kita jalan itu di sekitar Al-Azhar, masuk di pasar-pasar itu dia mengatakan Malaysia. Apalagi kita orang Indonesia, karena kan sama kita. Apa kan yang banyak mendominasi yang ada orang Malaysia. Nah, tapi namun demikian banyak orang Malaysia, tapi selalu yang menjadi komandannya, yang tempati mendapat ilmu, menjadi guru tempat bertanya adalah orang Indonesia. Jadi orang hebat itu orang Indonesia. Saya dengar dari sana. Nah, Indonesia itu hebat itu. Nah, begitu hebatnya Indonesia, maka banyak di Malaysia. Orang-orang hebatnya Indonesia ada di Malaysia. Nah, gitu. Maka itu yang paling hebat lagi karena dia memanfaatkan orang hebatnya orang Indonesia, dipakailah di sana. Nah, itu karena manajemennya. Nah, itu kan. Begitu juga di Brunei Darussalam juga. Ada teman saya dari UIN Alauddin, alumni Al-Azhar. Dia dipakai di Malaysia. Dikontrak di Malaysia, dikontrak di Brunei Darussalam sampai sekarang sudah berapa tahun dikontrak terus. Nah, itulah. Jadi itu memang salah satu indikator yang bisa maju itu memang harus mencari orang-orang yang hebat, tapi harus syaratnya dana ya, tidak dana itu yang utama itu dana. Nah, sedangkan di Brunei ini sudah ada dananya, siap dananya. Nah, cuma kapal belum begitu sampai pada peringkat pertama, tapi suatu kemajuan karena selalu melebihi dari beberapa negara-negara ya yang lebih awal merdeka dia bisa. Kalau seperti tadi ya kalau posisi pendidikan di Brunei itu ya tadi katakan oleh pemakalah posisi 30 di dunia dan dia nomor 2 di Asia Tenggara. Ya, kan? Ya berarti kalau sudah begitu soal kemajuan yang besar. Ya dan suatu saat nanti akan kalau dia nanti akan itu maka bisa lebih bagus lagi ya. Nah, itu dari Brunei ya, ini Brunei. Nah, makanya itu haruslah menjadi negara kaya. Gimana ya? Kenapa bisa kaya? Karena minyaknya di sana. Minyak melimpah, penduduk yang kurang, kira-kira bagaimana? Pasti. Dan kita juga Indonesia, banyak sumber kekayaan kita, begitu dibagi, menjadilah sedikit. Income per kapita karena terlalu banyak pembaginya. Belum kena potong, Bro. Potongannya. Ya, umpamanya semua 100 juta. Brunei 100 juta, Indonesia 100 juta. Begitu dibagi kepada penduduk, berapa yang paling miskin lah. Kan karena banyak penduduk. Nah, itu juga penyebabnya juga. Ya. Maka itu ada pernah orang berkata, Indonesia bisa sejahtera jaya apabila dibagi Indonesia Serikat. Itu kan. Nah, tapi Indonesia kan tidak boleh. Ya, tidak ada yang tidak bisa begitu. Ya, dipertahankan oleh negara harus kesatuan. Nah, coba misalnya kalau kita ke luar negeri lah misalnya itu negara kecil dan negaranya. Coba saja Kalimantan saya sudah 3 negara ya. Mana? Brunei, Kalimantan itu 3 negara, Kalimantan itu 3 negara. Iya. 3 ya? Indonesia ada, Malaysia juga ada, Brunei juga ada. Brunei. Nah, berarti wajar. Itu kan itu wajar itu. Jadi kalau Indonesia kata orang Indonesia ini dibagi namanya
Kalimantan satu negara, Sulawesi satu negara, misalnya Jawa satu negara, pasti akan lebih mudah itu bisa terkelola dengan bagus, bisa mengolah sumber daya alamnya untuk meningkatkan kualitas bangsanya. Kan itu kan kualitas negara itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan suatu negara itu sendiri, kan? Ya. Itu sudah menjadi ya. Tapi walaupun gaji kita tidak seberapa di Indonesia, tapi ya nyaman juga, senang juga di Indonesia, kan? Ya, kan negara kita cintai. Ya, walaupun banyak diterima kedengarannya orang di luar itu, tapi juga akan merasa nyaman juga. Ya, makanya banyak orang yang mau senang di Indonesia, beberapa orang dalam negeri senang masuk Indonesia. Mengapa? Karena dolarnya saja dipegang $1 bisa menikmati seluruh kenikmatan yang ada di negeri kita ini, gitu kan? Nah, karena kita punya barang kita murah, kan? Ya. Murah. $1 di bagian di mereka pegang $1 itu kecil bagi dia. Tapi kita besar. Coba kalau $1 berapa? 15.000 atau berapa? Kurang lebih lah. Nah, kurang kan? lebih. Coba, kurang lebih lah. Itu berarti $1 bagi dia tidak ada artinya. Bagi kita sangat berarti. Ya kita punya. Satu saya beli saja telur $1 murah. Kalau kita beli satu telur 15.000, mana? Itu kan? Nah, situlah dia. Iya itu. Jadi banyak orang ke Indonesia karena mau menikmati hidup Indonesia itu dengan dolar yang tidak seberapa sudah jaya dia. Nah, itulah ya. Memang jadi kaya raya ini tinjau memang. Yang kita unggulkan ini Brunei karena dia memberhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyatakan negaranya bernegara Islam. Nah itu ya. Dan dia bisa kelola, dia mengatur dan tidak memberikan kesempatan untuk mengawalnya politik-politik yang senantiasa mengarah kepada perpecahan. Nah itu diperlukan. Coba peringkat 2 barangkali di Asia Tenggara itu pendidikannya. Iya 2, Prof. Nah, Indonesia kan sudah pernah dulu dirancang akan datangkan rektor dari luar negeri, datangkan ini misalnya kan, ya, supaya dia bisa maju. Padahal sebenarnya Indonesia itu hebat, Pak. Diakui sebenarnya orang Indonesia itu. Cuma kalau dia barangkali di Indonesia ketemu orang hebat sehingga tidak ada yang bisa maju. Kemungkinannya. Biasanya itu kalau orang berdebat orang hebat itu tidak akan meninggalkan tempatnya, hanya tidak akan maju-maju. Gitu kan? Nah, itu juga. Jadi coba kalau ketemu orang hebat itu, ke masing-masing mempertahankan pendapatnya tidak akan jalan. Iya, sama dengan saudara kalau ada pekerjaan saudara, kalau dulu sebelum Anda itu baru mau merancang, mengkonsep, mendatangkan orang-orang yang hebat, tidak akan ada yang bisa Anda tulis karena pasti berbeda. Itu kan? Nah, paling bagus setelah dibuat baru dipanggilkan orang hebat satu. Nah, meluruskan, nah itu bisa. Ya, itu ya kita lihat seperti itu. Di Brunei ya, jadi pendidikan berkembang dengan baik. Di Brunei karena juga rajanya juga akan orang beragama Islam dan sebenarnya patuh pada ajaran Islam sehingga Islam bisa berkembang dengan baik. Ya. Coba saya mau tadi sampaikan oleh pemakala ya. Iya. Saya dulu dulu. Coba dulu bisa di-share dulu sama share saya punya. Biasanya menguatkan. Iya. Mendapatkan informasi ya. Jadi sungguh bagus tadi diskusi kita tadi. Ya, di Asia Tenggara Indonesia bagaimana? Peringkat Indonesia tadi berapa? Peringkat dunia Indonesia 100 berapa tuh? 110 ya. Bagaimana itu? Wajar itu karena banyak kita ya, wajar. Karena terlalu luas. Tidak ada barangkali yang paling luas penduduknya kecuali Indonesia. Kalau Amerika Serikat, kan? Negara-negara lain itu kan kecil-kecil semua. Cina, India, Prof. Nah, India itu maka tidak maju-maju juga India kan? Iya, tidak semua India. Cina, Prof. Mana? Mana lebih luas India daripada Indonesia? Cina. Indonesia, Prof. Indonesia. Ya, Indonesia itu. Ya. Oke, bisa coba saya share ke saya punya? Bisa diangkat? Ya, coba. Ya, seperti kemarin bisa di-share. Ya, kita lihat dulu. Ya. Coba 5 juta 5 juta bagi orang-orang yang menganggur 5 juta ya lumayan. Indonesia itu Pak
5 juta gajinya itu golongan 4 itu 5 juta. Ya? Kalau ada bapak-bapak ada di sini pegawai ada guru, kan bisa Pak. Coba lihat gajinya kan, itu. Ya. Kalau sana pengangguran 5 juta, coba itu. Ya, memang dia punya teknik bagus juga. Dia kan mengirim juga orang-orang mengirim orang untuk menuntut ilmu di mana saja, tapi dengan negara yang biayai, kan wajar ya. Ya, kalau kita Indonesia, kalau menuntut ilmu ya ada juga dibiayai, juga ada yang tidak karena terbatasan dana. Wajar kan terlalu banyak kita dibiayai ya. Sudah bisa? Selesai? Sudah, Prof. Sudah. Sudah. Ya coba ya coba saya dulu coba dulu ya. Ya, kita melihat dulu. Ya. Ya. Ini memang bagus. Ya, kita kan tadi ya Brunei, ya. Jadi sebenarnya Brunei dan Darussalam ini ya, sudah pernah dijajah juga oleh pernah dijajah oleh Indonesia, pernah. Ya, pernah ya. Nusantara, Sriwijaya, Majapahit sudah pernah menjajah juga dia. Kita lihat tadi Skandar sudah tadi memberikan penjelasan ini untuk saudara. Ya, kalau Brunei ada saja abad ke-7 ya, jadi Islam masuk sana abad ke-7. Ya, ada yang tak abad ke-8. Ya, kalau sudah sempat juga tahun 900 sekian Hijriah. Tapi yang jelas Brunei adalah masuk Islam di sana, persoalan abad keberapa sebagainya itu. Tapi selalu dia mengatakan pada ini. Brunei itu selalu itu pedagang itu hebat ya, karena orang Arab kan pedagang. Dan Islam itu dan sistem penyebaran Islamnya itu dia bottom up dan top down juga dia pakai itu. Kalau dia pakai top down berarti dia lebih mudah mempengaruhi. Ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini ya yang pertama-tama itu raja. Begitu raja menerima, maka rakyat kan sudah terima. Walaupun tadi ada negatifnya, tapi ya saya negatifnya pasti. Tapi raja juga tidak memaksa untuk masuk Islam. Tapi kan itu kalau raja kan patuh pada rajanya ya. Kepatuhan kepada raja itu, makanya kalau jika raja melakukan ini maka ikut juga. Nah itulah hebatnya juga Islam. Ya, sistemnya itu. Maka dia cara penyebarannya itu bukan lewat dari orang biasa juga, tapi dia selalu pada orang yang hebat. Islam juga berkembang kepada Rasulullah Muhammad itu kan orang-orang yang memiliki peringkat status sosial yang tinggi juga dia punya kan. Kemudian dia Islam dikembangkan oleh orang-orang yang ya, jadi selalu berkaitan Islam itu dengan orang-orang yang berada. Kan Rasulullah itu kan menikahi orang yang berada. Gimana? Ya, maka memang itu uang itu perlu juga. Tidak bisa tidak. Gimana? Setuju saudara? Gimana? Uang itu perlu juga dalam pengembangan perjuangan. Setuju, Prof. Iya. Ya. Karena itu. Coba semua sahabatnya Rasulullah itu bukan orang miskin ya? Iya. Tidak ada. Sahabat-sahabat kentannya Rasulullah itu orang-orang yang berduit semua. Tapi dermawan yang setia menyelamatkan ajalnya, hartanya. Jadi hebat itu memang ya. Jadi Islam itu bukan agama sembarangan, tapi agama yang memiliki peringkat yang istimewa. Selalu berada pada posisi orang-orang yang berduit dan dermawan. Kan? Iya gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, ini semua ini kan orang-orang yang hebat di kalangan orang Arab. Istri Rasulullah juga sendiri adalah orang-orang kaya raya, terpandang di negeri Arab. Iya. Dan yang terkaya inilah yang akan mencintai Rasulullah. Arti kan, tidak apa-apa lah kalau laki-laki dicintai oleh perempuan ya. Mana? Iya, tidak apa-apa. Jadi kadang, makanya itu kadang perempuan juga makanya aku senang padamu. Kan tidak ada masalah ya. Tapi yang melamar tetaplah yang laki-laki secara ya. Nah, etikanya kan gitu ya. Iya. Oke, itu Islam itu. Ya, itu lihat. Ya, Islam masuk ya, kita Brunei Islam masuk. Bagusnya ya, tadi sudah sampai oleh pemakalannya. Nah, kuasanya juga mencapai seluruh pulau Kalimantan dan Filipina tuh ya, bersama saja ya. Yang dicapai terutama pada masa pemerintahan Sultan kelima Bolkiah itu. Jayanya ya, kita lihat dulu dalam berbagai literatur yang ada
dibentukkan informasi bahwa Brunei sebagai negara yang berdiri sendiri masih muda, ya sekitar puluhan tahun. 27 tahun ini, tahun 84, dan dia sudah bisa mencapai peringkat pendidikannya, urutan berapa tadi? Ya, 30. ada urutan berbeda ya. Ya, ya. Ada mengatakan urutan 30 dunia, ada yang mengatakan urutan 40, tapi yang jelas lebih sudah bagus peringkatnya, baru 20 tahun. Indonesia merdeka tahun 45, sudah berapa tahun belum sampai peringkat itu, masih di bawah 100 ya. Dunia, ya. Di Asia saja urutan keberapa? Peringkat pendidikannya kan? Nah, itulah. Ya, itu wajar. Kalau ini Brunei wajar demikian karena dia kaya raya, ya negaranya kecil, ya di samping juga ya nantinya negaranya kemarin samping juga memang rajanya perhatian terhadap pendidikan, nah gitulah. Iya. Ini kan literatur ya, saya pakai kan banyak literatur ini Anda melihatnya, itu perkembangan peradaban Islam di kawasan Islam, ada buku pintar 20 negara baru dan seterusnya. Ini ke 84 ya, merdeka 84, sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu sudah masuk ke 30 dunia, kira-kira bagaimana kalau sudah, kan? Tapi tergantung dari pemerintahannya ya. Siapapun yang rajanya, itu sepanjang raja itu tidak tergiur duniawi semata, maka insya Allah akan bisa berkembang lebih bagus. Kalau Islam kan pernah jaya juga Islamnya, ya pernah jaya yang hebat menjadi sorotan dunia, tapi lama kelamaan akan mundur juga karena sudah jauh dari Islam. Ya, itu kan itu. Kayak itu kita janganlah jauh dari Islam. Lihat lagi ya, Islam Brunei itu ya, itu tadi. Kalau jalurnya saya kira pedagang ya. 500 tahun kemudian agama Islam barulah agama resmi negara di Brunei. Ya sekitar 500 tahun sudah lama ya, Brunei ya. Ya, sudah lama dia memeluk Islam memang dia. Kan abad ke-7. Ya, nanti terpisah setelah kan berpisah dengan Malaysia ya. Setelah Malaysia, nah, setelah Malaysia sudah tenang, lalu misahkan diri. Ya, kita lihat ya, banyak ya, tengah kepulauan Nusantara sebenarnya. Nah, ini kalau Sumardi tadi sudah dipesankan oleh pemakalah, ya untuk masuknya Islam. Nah, kemudian kita lihat, nah itu raja-rajanya, ada raja-rajanya Brunei. Wah, raja-raja Brunei banyak sekali Islam yang coba ini. Raja Brunei sudah memerintah sejak resmi didirikan menjadi Islam beragama resmi. Sudah banyak dia punya raja-rajanya, keturunan rajanya itu. Dia tetap komitmen kepada Islam. Jadi yang penting dari awal sampai sekadar komitmen, maka dia akan bisa maju. Nah, itu kita lihat, Anda bisa melihat ini. Ya, sultan-sultannya dia. Ya, Sultan Brunei, Sultan Abdul Jalil dan seterusnya. Nah, sekarang sultan apa sekarang? Iya. Hasanul Bolkiah. Hasanul Bolkiah ya sekarang ini. Sampai sekarang ini, Darussalam ini. Anda bisa lihat di anunya. Kita lihat, nah itu. Nah, ini kan saya coba diperkirakan bahwa saat ini jumlah umat Islam berkitab sebenarnya umat Islam di sana itu sekitar 10% yang bukan Islam, berarti 90% Muslim sana ya. Muslim di sana. Ya, coba saja. Coba saya belum pernah ke Brunei, kemarin sebenarnya tidak jadi. Ya. Tapi kan negara kecil ini ya, kecil. Mesti bandar 1000 kawan. Nah, perkembangan pendidikannya di sana itu hampir sama dengan kita di Indonesia. Pola pembelajarannya mulai dari rumah, dari istana juga sampai ke rakyat dan sebagainya. Sehingga nanti kan juga dibuatkan lembaga-lembaga pendidikan. Itu kalau kita melihat dari pendidikan di sana ya. Tadi sudah sampaikan oleh temannya. Nah, pendidikan Islam di Brunei telah mengalami itu kan, majuan pada awalnya dilakukan secara pribadi. Ya, itu kan dari pribadi, ulama-ulama pribadi rumahnya masing-masing. Kami yang Islam begitu ya. Pada Islam itu awal perkembangannya itu kan dari pribadi, dari rumah ke rumah dan sebagainya. Ini ulama melalui lembaga yang dimilikinya, namun sekarang ini pendidikan agama lebih sistematis, guru agama harus ditatar di sekolah agama, dikenal pendidikan agama Islam juga menjadi satu metode yang ditetapkan di sekolah. Jadi semua sekolah-sekolah di Brunei itu sudah ada pendidikan Islam. Nah, ada yang di Al-Azhar, yang selebihnya ada kuliah di Darussalam sendiri. Ya kita lihat, nah ini bisa. Para alumninya, sekolah yang memenuhi syarat dikirim Al-Azhar itu kan. Jadi memang itu kalau orang mau maju harus kirim. Ya Al-Azhar ini. Kenapa tidak dikirim ke Saudi ini? Kira-kira apa ini?
Kenapa dalam sejarah hanya yang Al-Azhar? Coba siapa yang bisa berikan alasan lah. Beda mazhab. Udah. Beda mazhab mungkin, mazhab, Prof. Ya. Kalau di Mekah kan Hambali, tahu saya. Kalau di Mesir kan Syafi'i. Iya, ya. Sedangkan Mekah bukan Syafi'i ya, Maliki. Bukan, Hambali. Maliki Hambali. Iya. Mungkin salah satu faktornya ya. Al-Azhar, karena Azhar itu adalah bermazhab Syafi'i, berarti ada kesesuaian dengan mazhabnya. Tapi walaupun juga banyak juga orang-orang kerja, ada juga gue sekolah juga di sana, tetapi tetap mengikuti mazhab yang ada di negerinya. Nah, ini yang bagus, ada pernyataan dari tahun 91, ada Islamiyah Sultan Bolkiah dalam sambutan pidatonya mengeluarkan dekret melarang pergerakan Al-Arkam. Ya, Paduka merintahkan kepada penyelenggara pemerintah untuk melarang orang-orang asing yang dapat menjadi ancaman terhadap keharmonisan kehidupan di Brunei. Jadi dia sudah, jadi gerakan-gerakan itu dia sudah tidak bisa. So dekretnya jadi harus terjaga keharmonisan dan kehidupan. Orang asing tidak diberikan kesempatan untuk bergerak dan sebagainya. Dalam arti berdaganglah saja, tapi untuk berpolitik apa dan sebagainya, mempengaruhi pemerintahan tidak. Nah, itu kan, ya. Kan banyak biasa yang kalau masuk orang-orang asing mengikut dalam pemerintahan kita kan biasa kan kacau, kadang-kadang kita ikut di situ. Tapi itu juga menyebabkan dia kaya, jadi tidak perlu dia. Biasanya orang yang miskin itu selalu mencari yang bisa memberi bantuan, kan biasanya gitu kan. Nah, mau tidak mau pasti harus tunduk dan patuh karena kita sangat butuh. Nah, itulah dia juga, jadi wajar juga. Iya. Nah, ini kan coba ini dikeluarkan pihak kerajaan Brunei ini sekarang bahwa eksistensi Islam di Brunei harus kuat. Nah, itu. Coba itu. Ini menjadilah pelajaran sebagai sejarah bahwa jika penguasa memang Islam yang kuat itu, maka dia bisa akan membawa Islam itu lebih jaya. Coba kita kemarin di mana itu? Kita kemarin di apa? Di Singapura, kan? Nah, misalnya kalau kita Singapura itu secara pelan-pelan itu dimatikan, dipersempit geraknya dan sebagainya. Itu tepat dia tarik masuk sebagaimana kita kemarin, dia tarik tapi dengan cara dipegang ekornya. Iya, tidak boleh banyak. Itu kan? Nah, itu dia. Kalau di sana karena dia adalah umat Islam yang berkembang, maka dia sekarang ekstensi Islam di Brunei harus kuat, tidak boleh terpecah-pecah. Nah, berarti pendidikan Islam bisa berkembang dengan baik. Ya, pengajian-pengajian bisa berkembang baik. Ya, kan kualitas ya sumber dayanya bagus. Di samping dia menguasai Islam, dia juga menguasai teknologi. Kan begitu kan? Nah, itu. Maka itu di Brunei itu dia beragama bagus akhlaknya, dia diusahakan lembaga seperti itu dan dia juga menguasai teknologi. Nah, itu dia. Itu dia, kita lihat di sini. Menurut pendapatnya ini Sarun ya, Siddiq Brunei Darussalam. Bukunya ya, bisa nanti baca. Semua aktivitas kerajaan dan aturan pemerintah berfungsi untuk memperkokoh eksistensi pemerintah, melarang jual beli minuman. Nah, ini minuman yang keras, melarang. Kalau di Indonesia bagaimana, Pak? Jualan juga ya? Jualan. Iya, garam menjual. Iya. Tetapi apanya? Dilarang merokok juga di Indonesia. Tapi pabriknya jalan terus. Nah, berarti bagaimana bisa berhenti orang merokok kalau jalan terus? Gitu kan? Iya. Baru ditulis itu apa? Bahaya, ya? Apa itu? Ya. Nah, merokok membunuhmu, ya. Membunuhmu. Iya, tapi rokok membunuhmu, tapi dibuka pembunuhnya. Nah, ini kan katanya kontradiksi ya. Kontradiksi. Iya, jadi sulit ya, sulit karena juga salah satu sumber devisa negara jadi sangat sulit. Itulah kalau kita tidak memiliki pendapat yang banyak. Iya, minimal anjuran-anjuran saja. Apa boleh buat karena itulah. Ya, sekalipun negara kita ini yang banyak yang mengalami kesulitan dari segi sumber pendapatan negara, ya tetap kita harus mencintainya. Ya, kata ulama hubbul watani minal iman, kata orang. Ya. Cinta tanah air katanya bagian dari iman. Dari iman. Ya, sekalipun bagaimana negeri kita harus kita mencintainya. Ya, kita akan berusaha.
Nah, itu indikator bahwa Brunei menjadi Darussalam, sebuah negara aman, sejahtera, terhindar dari berbagai ancaman, gangguan dan kekacauan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, itu kan itu harus dia jaga. Itu. Mengapa dia jaga? Mudah menjaganya karena dia kecil, ada uannya, jadi mudah menjaganya. Nah, itu kan, saya kira begitu. Jadi wajar lah. Ya, makanya tadi temannya kenapa belum? Maka mungkin secara bertahap dia akan sampai nanti kepada tingkat lebih tinggi. Sepanjang itu rakyatnya dia menyadari. Ya, jangan terlena dengan keuangan uangnya. Nah, itu juga menjadi ya, sekalipun banyak uang tapi rakyat tidak memiliki kompetensi itu, akhirnya juga nah, itu. Kalau rakyat lebih senang menerima uang daripada bekerja, berbahaya juga, maka tidak akan maju-maju. Ya kan? Apalagi kalau dikasih uang seperti ini. Misalnya, ya. Nah, kita lihat di Brunei Darussalam tadi sudah sampai oleh pemakarannya, hanya penguatan ini. Jumlah sekolah di Brunei 32, 24 sekolah Melayu, 30 sekian swasta, ya ada juga 5 sekolah Cina, dan semuanya laki-laki 1.714 dan perempuan 312. Itu dalam perkembangannya, tadi berkembang terus. Sistem pendidikannya juga sama dengan sama sistem pendidikan di Inggris, Singapura. Nah, tadi kodenya A7322. 7 tahun SD, 3 tahun tingkat menengah, 2 tahun pertama, menengah atas 2 tahun, 2 tahun juga sebelum masuk perguruan tinggi. Jadi ada perannya di sana sistem pendidikannya. Jadi 7322. 7 tahun SD, 3 tahun untuk sekolah tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, 2 tahun sebelum masuk perguruan tinggi. Iya. Tuh, jadi menciptakan sumber manusia yang berakhlak, beragama, dan memiliki kemampuan kompetensi teknologi. Jadi dia juga ya, jadi berakhlak, beragama, dan memiliki kompetensi teknologi. Itulah di Brunei Darussalam. Yang tadi kan, iya. Semuanya bisa dilakukan karena ada uang. Ya, ada uang, kemudian pemerintah yang sangat perhatian tentang pendidikan akan bisa berjaya. Nah, itu kan, ya. Kalaupun banyak uang tapi pemerintah kurang ke situ pemahamannya, maka tentu kan tidak bisa juga. Nah, itu ya. Nah, ini madrasah, banyak madrasah ya. Ini madrasah awal-awal madrasah ini ada namanya Salafiyah. Ini semua Istana Sultan ini. Ini pendidikan berlangsung, coba kita lihat di sini. Istana Sultan juga memainkan peran penting sebagai pusat pendidikan pada kedatangan Islam negara Brunei. Darussalam pendidikan juga istana ini, maka Sultan pun Brunei juga berikutnya mempertahankan akidah Islam dalam pendidikan mereka. Nah, masjid-masjid dibina di Brunei, maka ia juga berperan sebagai tempat penyaluran pendidikan Islam. Ya, semua tempat-tempat pendidikan tradisional masyarakat Brunei pendidikan Islam telah digerakkan melalui 3 rumah-rumah, balai, dan masjid. Jadi banyak juga tempat pelaksanaan pendidikan informal, non formal, dan formal juga berlangsung di Brunei Darussalam. Tapi yang jelas Brunei itu ada mendatangkan orang-orang yang ahli dan dibayar mahal. Jadi kalau di sana di Kalimantan Antam, pasti dekat dari sana ya, Brunei Darussalam. Dekat, Bro. Iya. Tidak bisa lewat darat. Bisa. Darat bisa, Bro, karena masih satu hamparan ya. Iya, jadi sekarang sudah ya ke Kalimantan, masuk Madu, masuk Sabah, dan seterusnya bagaimana? Seterusnya ke sana ya. Iya. Ya, bisalah jalan-jalan ke sana supaya Anda melihat perbandingannya. Ya, oke. Nah, itu tadi kan kita melihat di Brunei Darussalam ini memang maju ya, maju. Ya, coba saya penganggurannya saja, ya lebih hebat. Ya. Pengangguran saja sudah digaji. Ya. Kalau kita di sini, tapi Indonesia juga secara pelan-pelan sudah mulai juga prakerja. Dengar kartu prakerja ya? Kartu prakerja. Iya, betul. Nah, walaupun belum dapat semuanya barangkali ya. Ya, tapi sudah ada lah. Sudah ada niat, walaupun belum sampai ya, tapi sudah ada niat. Nah, tapi perlu yang penting prakerja itu perlu juga ditelusuri apakah betul-betul dia memanfaatkan ke jalan yang baik. Ya, jangan sampai terima 1 hari, habis 1 hari, bikin minum apa dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya habis negara kalau padahal tujuannya Anda produktif ya, dengan menggunakan walaupun sedikit itu. Tapi
Ya, kata orang ada yang terima langsung apa? Langsung minum minuman keras habis 1 hari. Nah ini berarti tidak produktif ya. Tapi syukurlah karena sudah ada usaha pemerintah untuk memberikan sesuatu. Ya. Itulah gambarannya ya. Gambaran Brunei Darussalam ini perlu kita akan memperhatikannya bahwa untuk sejarah yang kita pelajari ini untuk ke depan, bahwa semakin kaya suatu negara, semakin besar kemungkinannya untuk pendidikannya lebih maju. Ya. Kemudian seorang pemimpin muslim dan memperhatikan agamanya, maka dia akan lebih maju pendidikan agama di tempat itu. Tapi kalau seorang muslim tapi tidak memperhatikan agamanya, maka dia akan pendidikan agama tentu tidak akan bisa maju dengan baik. Jadi harus sejalan, orang muslim perhatikan agama, ada juga orang muslim tidak perhatikan agama, bukanlah akan mungkinkan maju. Ya. Banyak kita melihat keruntuhan pelajaran pada sejarah yang dulu itu. Kenapa Baghdad runtuh? Bukan tidak ada uangnya, banyak uangnya, melimpah uangnya, tapi sudah lupa agamanya, hidup kemewahan. Nah, sehingga dimanfaatkan orang-orang yang selalu ingin juga berusaha, baru dia sadar. Nah itu, jadi bukan karena tidak ada uang. Padahal itu kalau kita baca sejarah banyak uangnya, tetapi apa penyebabnya dia bisa runtuh? Karena dia sudah lupa, ya, jauh dari ajaran Islam, berpoya-poya, tidak lagi mengikuti aturan agama, dan sehingga terjadilah seperti itu. Dia muslim, ya. Nah itulah, itu gambaran. Ya boleh juga kita ambil hikmahnya bahwa kenapa runtuh itu Baghdad dan sebagainya itu berarti kaya tapi tidak memperhatikan, lupa dari daratan agama. Nah, kalau Brunei Darussalam ini rajanya dia orang muslim dan maka dia akan memperhatikan pendidikan dengan menjalankan agamanya dengan baik, maka insya Allah pasti akan menjalankan dengan pendidikan agama akan berjalan dengan bagus. Ya, pendidikan agama itu yang kita masukkan, jangan selalu pendidikan agama yang ada belajar agama atau saja kan. Iya, itu kan kalau pendidikan agama itu benar. Ya, umpamanya ada pondok pesantrennya, ada ini dan sebagainya. Yang penting dimanapun dia pendidikan umum, tapi dia akan menanamkan agama di dalamnya, itu lebih bagus juga itu. Itu kenapa dia berpikirnya bagus, teknologi, tapi dia agamanya bagus, menjalankan agamanya bagus, kan begitu kan? Semuanya dokter dengan agamanya bagus sehingga memberikan pelayanan yang bagus, kan gitu ya. Nah ini pakai di Brunei Darussalam, semua sekolah-sekolah mempelajari agama dengan baik, yang mempelajari bahasa Inggris, mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Melayu, iya, supaya Anda bisa nanti kemana-kemana, bisa berkembang dengan baik. Itu di misalnya. Gimana, ada yang bisa didiskusikan sama ini? Halo? Ya. Cukup jelas, Prof. Iya, saya kira gitu ya. Iya. Jadi barulah kita suatu saat nanti kita jalan-jalan ke Brunei ya. Insya Allah. Main-main ke Kalimantan, Prof. Iya, insya Allah. Kita, iya. Kalimantan, bagus itu. Saya biasa ke Kalimantan mana itu? Pernah ke sana. Iya. Kalimantan Barat. Iya. Iya. Iya, Prof. Kalimantan Timur. Ya. Baiklah, untuk itulah semua ya, saudara, supaya sejarah ini kita jadikan sebagai pelajaran untuk melihat ke depan perkembangan itu. Jangan hanya sekedar melihat melalu saja, tapi kita akan membangun itu supaya kita tidak buta. Oh ternyata kalau begini akan berdampak seperti ini. Bagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu. Maka tentu kita harus berusaha ya, yang kurang bagus pada masa lalu kita bawa untuk lebih bagus masa depan. Ya itulah kita harapan kita. Ya. Karena kita ini pelajaran kita ini menelusuri Asia Tenggara. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Iya. Terus telusuri dari mana kemarin kita dari Singapura ya. Kita pindah ke ya. Filipina. Kemungkinan besok ke depan kita masuk Indonesia barangkali. Iya. Amin. Ya, kita lagi masuk bagian sejarah di Indonesia Nusantara barangkali ya. Iya. Bapak pendidikan Islam yang di Nusantara. Nusantara betul lebih umum lagi ini. Ya, syukran jasilan ya. Terima kasih atas ya, kita ini keliling Asia ya. Ya, kita keliling Asia tapi tidak ke sana. Iya.
Akhirnya nanti kita tidak buta tentang bagaimana perkembangan Islam di Asia kan? Kita Ya, tidak bro. karena sudah ada dasar pengetahuan kita. Cuma perlu saya ingatkan saudara, kalau nanti membuat makalah, usahakanlah membuat makalah sesuai dengan petunjuk pedoman yang digunakan UIN. Karena itu Anda pakai nanti menulis disertasi. Siap, Prof. Ya, usahakan itu, usahakan. Ya, mencoba-cobalah kalau tidak biasakan, hanya nanti menyusahkan ya. Usahakanlah umpamanya cara pengutipannya, itu kan. Di UIN Alauddin itu kan yang menggunakan pola footnote, catatan kaki ya. Ya, itu dikasih supaya terbiasa. Sebab itu metode itu kan pembiasaan saja. Nah, maka pembiasaannya di pembuatan makalah ini dibiasakan. Usahakanlah mengikuti pola-pola gitu. Ya, mulai dari penomorannya, posisi kapan besarnya, kapan posisi miring dan sebagainya ya. Ya, itu sebagainya untuk saudara. Karena itu nanti mau tidak mau pasti Anda melakukan itu. Nah, makasih dan pembiasaan. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya semua. Ya, saya kira sudah tadi Anda berdiskusi dengan bagus dengan berbagai masukan temannya. Ya, saya ulangi lagi, mari kita tutup ini pertemuan kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Terima sama-sama. kasih, Prof. Ya, Terima sama. kasih. Kita sehat lagi ya. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Insyaallah, Prof. Ya. Ya, hadir semua ya. Saya lihat tadi. Hadir semua, Prof. Alhamdulillah. Ya, karena 10 berarti ya. Saya keluar ya. Mohon maaf ya, saya keluar ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, sama Pak Huda, minggu depan sampai Pak Huda an kedengaran kan? Hah?